Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Rifki Ergiano dengan NIM 123490015. Hari ini saya akan menjelaskan modul 13 dari praktikum pemrograman instrumentasi virtual, di mana modul ini bertujuan untuk mengenalkan konsep instrumentasi virtual, yaitu menggunakan alat ukur fisik dengan perangkat lunak, di mana mahasiswa belajar bagaimana ESP32 membaca sensor, mengirim data, lalu divisualisasikan melalui GUI Python secara real time sebagai sistem monitoring modern berbasis IoT. Nah, di modul ini dalam era Internet of Things atau IoT, microcontroller seperti ESP32 banyak digunakan untuk mengembangkan sistem monitoring dan kontrol berbasis sensor. ESP32 adalah microcontroller yang menggunakan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth serta berbagai peripheral seperti ADC atau analog to digital converter untuk membaca data dari sensor analog. Untuk memvisualisasikan data dari sensor ESP32 secara real time, diperlukan aplikasi yang dapat membaca data melalui komunikasi serial dan menampilkan dalam bentuk grafik interaktif. PKT5 adalah framework GUI Python yang memungkinkan pembuatan aplikasi desktop modern dengan interface yang user-friendly. Praktikum ini akan mengajarkan cara membuat aplikasi monitoring sensor ESP32 menggunakan Python dengan library PKT5 untuk GUI, Matplotlib untuk visualisasi grafik real time, dan P-serial untuk komunikasi serial dengan ESP32. Singkatnya, jadi ESP32 ini berfungsi sebagai data acquisition, Python sebagai data processing, dan GUI sebagai human machine interface. Data sensor dikirim via serial, dibaca Python, lalu ditampilkan dalam grafik dan tabel sehingga pengguna dapat memantau kondisi sensor secara real time atau secara langsung. Baik, nah selanjutnya adalah PKT5. PKT5 adalah binding Python untuk framework KT5 yang memungkinkan pembuat aplikasi GUI atau Graphical User Interface yang modern dan cross-platform. Qt adalah framework C++ yang sangat populer untuk pengembangan aplikasi desktop dan mobile. Berikut adalah komponen PKT5 yang digunakan adalah Key Application. Nah, ini menginisialisasi aplikasi Qt dan mengelola event loop utama. Lalu key main window. Nah, ini membuat window utama aplikasi dengan menu bar, toolbar, dan status bar. Key widget ini merupakan komponen dasar untuk membuat elemen UI seperti tombol, label, dan lain-lain. Lalu key VBox layout atau key edge box layout. Di sini berfungsi untuk mengatur layout komponen secara vertikal atau horizontal. Lalu key push button. Di sini tombol interaktif untuk kontrol LED dan save CSV. Lalu ada table widget, menampilkan data dalam bentuk tabel. Lalu ada key combo box. Di sini merupakan drop down menu untuk memilih COM port atau baud rate. Nah, lalu ada key label, menampilkan teks atau label.
Lalu ada key timer, membuat timer untuk update data real time secara berkala. Lalu ada key message box. Nah, di sini menampilkan dialog pesan atau error atau warning atau juga informasi lainnya. Lalu ada figur canvas key tag. Nah, di sini berfungsi untuk widget untuk menampilkan grafik matplotlib di dalam PKT5. Jadi singkatnya PKT5 ini digunakan untuk mengembangkan GUI yang interaktif. Nah, di sini juga kita bisa lihat di mana ada key main window menjadi kerangka utama aplikasi, layout yang mengatur posisi komponen. Lalu ada juga misalnya key timer yang mengatur pembaruan data periodik dan figur kanvas yang memungkinkan grafik matplotlib ditampilkan langsung di dalam GUI. Nah, ini merupakan codingan untuk ESP32-nya, di mana di sini pada loop ESP32 membaca nilai ADC, mengonversinya menjadi tegangan, lalu mengirimnya ke Python. Logika tambahan seperti LED indikator menunjukkan kondisi sistem. Delay digunakan agar data tidak terlalu cepat dan mudah diproses. Nah, selanjutnya ini merupakan codingan untuk inisialisasi, di mana kode ini mengatur pin sensor LED, konfigurasi ADC serta komunikasi serial. Serial digunakan sebagai media pertukaran data antara ESP32 dan Python, memastikan ada data sensor dapat dikirim secara kontinu dan stabil. Nah, untuk ini sendiri merupakan codingan Python ya, di mana di sini menggunakan membaca data serial, memprosesnya, lalu menampilkan grafik real time menggunakan matplotlib di dalam GUI PKT5. Hasil akhirnya adalah aplikasi monitoring sensor yang responsif, informatif, dan menyerupai alat ukur digital profesional. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi saya akan dijelaskan langsung ke praktiknya. Baik, nah sekarang kita sudah tiba di VS Code-nya, di mana di sini saya akan menampilkan tampilan GUI dari pembacaan DHT sensornya, di mana tadi saya sudah memasukkan untuk kode programnya ke dalam ESP. Untuk sekarang langsung disambungkan saja ke ESP-nya. Sudah tersambung. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk menjelaskan di VS Code-nya, dimana yang pertama ini ada baris yang dimana ini merupakan intro library-nya, dimana di sini terdapat serial dan serial tools, dimana ini adalah komunikasi ESP32 via COM port. Lalu ada CSP dan datetime. Nah, di sini merupakan penyimpanan data sensornya. Lalu ada PKT5, di mana ini membuat GUI, window, tombol, timer, dan label. Lalu juga ada matplotlib, di mana di sini merupakan visualisasi grafik real time di dalam GUI-nya. Artinya Python berperan sebagai instrumen virtualnya di sini.
Lalu di sini ada MPL Canvas, di mana di sini merupakan kelas yang menjembatani Matplotlib ke PKT 5-nya, di mana figur ini dan akses dibuat sekali lalu dipakai ulang untuk update grafik tanpa membuka Windows baru. Inilah inti grafik real time untuk embedded GUI-nya. Lalu di sini ada class main window sebagai inisialisasi. Jadi di sini GUI utama dibuatnya untuk judul dan ukuran Windows. Lalu ada variasi penyimpanan data suhu, kelembaban, dan CSV-nya. Lalu ada koneksi ESP32-nya dan juga membaca data tiap 1 detiknya. Nah, ini merupakan tampilan dari GUI-nya yang telah disusun sedemikian rupa. Terdapat juga untuk pembacaan serialnya, untuk komennya, koneksinya, dan segala macamnya. Oke. Nah, di sini ada juga untuk kanvas grafik, untuk tabel juga ada, lalu layoutnya juga telah disusun di sini. Nah, untuk desain GUI sendiri di sini terdiri dari ada COM, port, dan baud rate selektornya. Lalu untuk tombol connect-nya misalnya LED on atau LED off atau save CSV. Lalu ada juga nanti akan ada 2 grafik suhu, dimana itu merupakan suhu dan kelembaban. Lalu juga ada tabel data lengkapnya. Nah, ini merepresentasikan HMI atau Human Machine Interface. Lalu di sini ada toggle connection. Nah, fungsi ini membuka atau menutup serial ESP32-nya dan juga mengaktifkan timer pembacaan data, lalu juga mengubah status tombol connect. Jika gagal, tampilan error handling GUI. Lalu di sini juga ada def send command. Nah, di sini mengirim perintah teks ke ESP32 seperti LED on atau LED off. Ini contoh kontrol actuator dari GUI ke microcontroller. Lalu di sini juga ada read serial. Di sini merupakan inti dari sistemnya, dimana ini merupakan fungsi terpentingnya. Yang pertama yaitu membaca data serial format seperti dapat dilihat di situ T dan juga H yang merupakan fungsi dari untuk temperatur dan humidity. Lalu ada juga parsing suhu dan kelembabannya pada fungsi read serial juga, menyimpan timestamp dan juga update grafik dan labelnya dan tabelnya. Di sini sudah terlihat semuanya. Lalu di sini juga ada update plot, di mana untuk update plot sendiri ini merupakan fungsi untuk meng-clear grafiknya lalu digambar ulang setiap data masuk. Matplotlib dipanggil via figure canvas, grafik embedded bukan pop-up. Lalu di sini juga ada update table. Nah, di sini menampilkan semua data ke table. Misalnya seperti suhu, waktu, kelembaban, dan semuanya itu auto scroll ke data terbaru atau seperti monitoring real time. Lalu di sini ada save to CSV. Nah, di mana di sini akan menyimpan data
dari eksperimen ke file CSV-nya. Fungsi ini penting untuk seperti analisis tujuan, dokumentasi, dan juga seperti bukti pengukuran instrumen. Oke, nah di sini udah sampai bawah, dimana di sini ada close event. Nah di sini menjamin serial akan ditutup, timer dihentikan, dan tidak ada research yang bocor. Prinsipnya save shutdown untuk sistem instrumentasi. Nah mungkin itu sedikit penjelasan untuk codingan di hati monitor yang terdapat di VS Code ini. Langsung saja kita jalankan untuk kode programnya. Nah, oke, di sini langsung kita pilih COM yang terhubung. Misalnya di COM 3, baterainya langsung kita konekkan saja. Coba ke kontak. Maaf, mungkin terjadi kesalahan teknisnya. Namun seperti inilah untuk bentuk tampilan GUI pada kode dari VS Code yang telah kita buat tadi. Di sini terdapat beberapa tombol untuk connect, LED on, LED off, dan juga save to CSV. Ada juga untuk pemilihan port dan juga bordernya, beserta dengan dua tabel dan atau dua grafik untuk pembacaan suhu dan kelembabannya. Dikarenakan di sini untuk ESP yang saya gunakan masih error, mungkin segitu saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan see you in the next video.